Gerimis warung pojok. Gerimis masih saja betah menunggui diri ini melamun. Setitik demi setitik mengetuk pelan kaca jendela. Menyatu dengan yang lain, lalu turun menorehkan jalan di atas kaca. Seperti yang umum dilakukan manusia normal, aku pun terkadang butuh waktu untuk sendiri. Entah dalam artian yang sesungguhnya, atau dia membisu di sebuah kerumunan asing. Sore ini, aku menunggu bayangan di kaca jendela untuk bergerak, menoleh, lalu pergi tanpa harus berucap sumpah. Ini bahkan sudah 10 menit sejak aku menunggu, tapi ia enggan bergeser. Kita, maksudnya aku dan manusia yang ada di seberang kaca, seperti aku dan kamu, hanya saling tatap, tapi tak pernah saling tegur. Hubungan kita lenyap, dingin, kadang menggigil sesekali. Tak pernah lagi tertiup kata yang hangat. Kamu tadi malam belajar apa? Atau balasan dari pesan lain yang tak kalah hangat. Aduh, maaf ya, baru bales. Tadi itu banyak anak-anak yang harus kuajarin matematika. Seru tau? Kapan-kapan aku ajak kamu? Bisa? Semua semakin pudar saat mendung di atas genteng semakin pekat. Gerimis merintih awet di luar sana, meninggalkan aku di dalam bingkai jendela yang sudah lama tak dilalui kemoceng. Harusnya dulu aku datang kepadamu seperti gerimis ini, hanya gerimis dan tak usah berharap menjadi hujan. Harusnya aku cukup menjadi tempat yang kamu butuhkan, tempat untuk bicara, dan tidak berharap lebih dari itu. Ini tentu terlalu baik untuk dikatakan bertepuk sebelah tangan. Kamu bahkan sudah hilang dari notifikasi gawai saat tulisan ini disusun. Entah saja, gerimis tengah berusaha untuk menuntaskan janjinya, membasahi tanah, lalu membuatnya mengeluarkan bau yang elok. Aroma yang dari dulu sering kita hidup bersama di warung pojok. Tempat favoritmu untuk menghabiskan secangkir kopi latte. Dan segelas air putih yang menjadi penutup setiap tegukanmu dulu sekali. Es lemon yang sempat kupesan kini hanya meninggalkan bulir-bulir air di bagian luar gelas. Tandas bagian dalamnya dalam 3 kali teguk. Aku bahkan tak tahu kenapa aku bisa di sini, mengembalikan diri ke tempat kita dulu menghabiskan sebagian dari waktu. Bedanya, kali ini aku sendiri. Tentu tidak duduk di bangku yang biasa kita tempati. Aku yakin segala keping rasa itu akan mengepung dan aku tidak mau. Aku duduk di lantai 2 dengan meja yang paling ujung menghadap keluar jendela. Di sebelah tanaman yang nampak baik-baik saja. Lantai ini banyak menyisakan kursi kosong, kecuali perempuan di depan sana, mengucir rambutnya dengan ikatan yang berwarna putih. Menunggu entah siapa, menaruh tangannya di sekitar dagu dan sesekali melihat gawai. Semua hal yang dilakukannya terasa pilu, meninggalkan coklat panas yang mendingin sendirian. Simetris, ucapku kepada diri sendiri. Berbekal kamera dari gawai, aku mengambil beberapa kali tembakan yang terarah pada pemilik ikat rambut di depan sana. 5 gambar mungkin cukup. Biasalah, kebiasaan lama seperti memotret manusia asing. Sedikit tidak berguna, tapi sesekali kujadikan sisipan dalam tulisan yang kumuat di laman pribadi. Aku kembali menghadap laptop yang sedari tadi terbuka, tapi tak juga tersentuh walau sekali. Laman Microsoft ini masih kosong, masih seputih ikat rambut di depan sana. Buntu, padahal ada jatah laman yang harus kuisi di akhir malam ini, tapi
Sampai sekarang masih saja melongo, belum ada tulisan. Mungkin diri ini masih terikat oleh perasaan yang telah dilepas secara sepihak, sementara pihak yang ada aku di dalamnya masih kekeh dalam kedunguan, menanti yang tak mungkin datang. Semua barang yang tengah berhambur di atas meja kembali kemasukan ke dalam tas. Laptop, gawai, buku catatan, dan beberapa bolpoin yang tintanya sudah hampir habis. Mungkin aku pun harus begitu, memasukkan semua rasa yang tengah berhambur ke dalam peti, mengikatnya kuat-kuat lalu meninggalkannya di atas meja ini. Sesaat sebelum aku berdiri, langit kembali menghitam dengan baik, kompak sekali, seperti melarangku untuk segera beranjak. Petir datang menyundul-nyundul awan dengan cepat, meninggalkan gemuruh yang tertinggal di belakang. Kamu, inti dari keping ingatan yang barusan kuikat kuat-kuat, mulai menepi dari ujung jalan. Berpayung jaket yang dibentangkan di atas kepala. Kamu berlari bersama sosok yang entah siapa. Petir masih menggema keras di atas langit, merambat dan memaksa untuk ikut bergema di lantai 2. Dirimu melangkah memasuki pintu depan, memesan sesuatu lalu menunjuk ke meja yang biasa kita pakai. Lantai 1, ujung kanan dari pintu masuk dan tepat di bawah tulisan "Hey, aku di sini" tercat dengan rapi di atas tembok. Aku menyisir rambut dengan jemari, menopang kepala dengan kedua tangan lalu mengucap kalimat yang tak pernah kususun untuk keadaan seperti ini. Terima kasih, Gea. Aku hendak memberimu hujan, tapi mungkin payungmu lebih nyaman untuk ditinggali. Aku tak marah, sungguh. Ada rasa yang menyesak, tapi bukan itu. Aku yakin bukan itu. Kembali ke buka laptop yang sempat membisu. Kuketik semua tingkah yang bisa kudapatkan atasmu. Senyum, tawa, beberapa pukulan tangan ke pundak pasanganmu, atau siapapun itu. Bahkan sampai ke bagian yang mungkin tak penting untuk kutulis. Seperti kamu yang meminum langsung dari bibir gelas padahal ada pipa kecil yang berwarna putih yang ikut nyemplung di dalam minumanmu. Kebiasaan yang dulu kau ajarkan padamu kini kau gunakan untuk manusia lain. Tidak mengapa, sungguh. Aku jelas tidak apa-apa. Sudah jelas kuikat kuat-kuat semua rasa yang tengah tumpah ke dalam peti, meninggalkannya di atas meja. Namun sayang, aku masih berada di meja tempat peti itu ingin kutinggalkan. Sedikit sesak, tapi tak tahu apa namanya. Aku mengisi baris demi baris dengan kalimat yang rancu, tak tersusun dengan baik. Persis seperti tulisan ini, agak menyakitkan mata kalau dibaca dengan teliti. Sesaat, aku memalingkan pandangan, menaruh rasa sabar dengan tergesa-gesa pada dua bola mata. Perempuan di depan sana tak lagi menopang dagunya, ikat rambutnya tak lagi melilit di belakang kepala dan gawainya sekarang tergenggam erat di telapak tangan kanan. Kepalanya tertunduk, keningnya mencium meja. Tangan kirinya melingkari setiap dari sisi kepala. Mungkin kabar yang baru diterimanya tak bisa diterima oleh dirinya. Gaduh malam menyisakan isak yang mengucap pelan. Hujan di luar sana merangkak dan berpindah ke sekitar pipinya. Aku masih mengetik saat perempuan di depan sana berdiri meninggalkan meja. Rambutnya kini tak lagi terikat, terurai mengusir bahu dengan kepayahan. Sedikit tak sampai tapi sesekali tersentuh pelan. Badannya berjalan terhuyung ke arah kasir, mengeluarkan uang dari dompet lalu meninggalkan pintu dengan tangan yang menyeka kedua pipi. Tubuhnya tergoyur tanpa ingin berteduh. Air yang terlepas dari matanya menjadi satu dengan air hujan. Payung, jas hujan, mungkin semua itu tak perlu lagi. Telah berputar 3 buah lagu semenjak perempuan itu mengikhlaskan dirinya kuyup. Sementara itu, kamu dan manusia lain, siapapun itu,
juga mulai berjalan riang meninggalkan warung pojok, membiarkanku tetap bisu dengan semua hujan yang kini menjadi gerimis lagi dan lagi. Sudah saatnya aku pergi meninggalkan keping-keping ini. Hal yang seharusnya terjadi dari sejak kau ucapkan kalimat dengan nada yang biasa, kalimat yang baru saja bisa kupahami beberapa menit lalu. Kita udahan aja ya, pintamu lewat pesan suara yang singkat. Sebelum benar-benar meninggalkan peti itu, aku mengirimkan tulisan yang kubuat dari tingkahmu ke sebuah laman pribadi, tanpa diedit, tanpa dilihat kedua kalinya. Aku yakin ini pasti menyakitkan mata, menyakitkan dahi, atau sekedar menyisakan kalimat umpatan. Tulisan sampah, seperti itu kira-kira. Paginya, setelah berlalu malam dengan tidur yang tak berkualitas, muncul notifikasi dari email. Mencuat di atas layar gawai, memuat sebuah komentar yang terhubung langsung dengan laman yang kusesaki dengan tulisan biasa. Iya, sama. Warung pojok emang ninggalin banyak rasa yang tak semanis coklat panasnya.